Tim Liputan seorang TVRI survivor itu Kanker ya Payudara itu harus melaporkan. Tos ya. karena Oke. mencukur bulu ketiak kadang-kadang jadi sombong malah. Karena waktu ini kan dia jadi gini tangannya gitu ya. Canda. Mau pamer gitu ya. Enggak ada. Jadi enggak ada hubungannya mencukur ketiak sama. Oke, karena banyak sekali di luar Yap. sana akhirnya ngebuat kita tuh malah panik, parno begitu. Belum lagi dengan mengkonsumsi obat-obat tertentu katanya ini akhirnya nggak berobat, yaudahlah diam aja gitu. Dokter. Iya. Oke, Baik, sudah habis jadi oh ya? sudah terjawab ya semuanya pemirsa bahwa memang ada beberapa dari kehidupan kita yang memang sering kita ketahui dan ternyata tidak benar begitu bahwa itu penyebab dari kanker payudara. Jadi ada faktor risiko tadi ya dokter yang Iya. perlu diketahui lebih lanjut. Nah, Baik, nah pertanyaan yang paling penting nih dokter. Bisa nggak sih disembuhin? Pasti bisa ya dok? Sembuh, tugas kita dokter adalah yang pertama berikhtiar, sama-sama berusaha untuk mengatasi penyakitnya. Tapi untuk sembuh pada kanker ini kita tidak pernah menjamin Oke. pada pasien. Pada kanker ini indikator atau outputnya adalah overall survival namanya, berapa lama dia bisa hidup, Bertahan. bertahan hidup. Yang kedua adalah disease free interval, sejauh mana si kanker ini tidak kembali. Baik kembali di tempat kanker payudara, kembali di ketiak, atau kembali di organ-organ Yang lain. lain. Nah, kita tahu tumor payudara ini dia penyakit sistemik. Nah, apalagi ukuran di atas 2 cm, dia ada namanya circulating cell tumor, CTC. Itu dia sudah beredar di dalam Darah kita. darah. Di darah juga, Iya, dokter? jadi setelah kita angkat, ya kan, kemudian bibitnya itu masih beredar di dalam darah. Makanya ada beberapa yang perlu kemoterapi itu untuk membunuh si itu. Nah, hebatnya si kanker ini dia bisa sembunyi. Dia tidak terbaca oleh kemo, tidak terbaca oleh sistem pertahanan tubuh. Kadang-kadang sembunyi dia di dalam darah itu ikut berputar terus. dan kemungkinan bisa muncul lagi dokter ya. Iya, itu yang tidak tahu. Oke. Kapan? Pernah ada pasien tuh sampai 15 tahun tiba-tiba muncul kekambuhan. Ada. Artinya apa? Artinya dia setelah penanganan paripurna dia harus terus kontrol. Berapa bulan sekali dokter? Atau mungkin per hari gitu? Iya. Enggak sih. Atau per tahun? Kalau di penanganan pertama setelah operasi mungkin di tahun pertama mungkin 3 bulan sekali. Oke. Setelah itu di atas 2 tahun mungkin udah bisa 6 bulan sekali. Setelah di atas 5 tahun setahun sekali. Nah, ini kan ada kemungkinan untuk kambuh gitu dokter ya. Sebenarnya gimana sih cara mencegah mungkin agar Sehingga tidak nggak kambuh ya, kambuh? Nah, ini kan jadi ketakutan masa Nah, udah sehat itu. gini 15 tahun lagi sakit lagi. Tiba-tiba. Dari gitu. beberapa jurnal, yang pertama kita tetap harus ingat bahwa risiko kambuh, risiko hidup itu berhubungan dengan Kadiumnya. stadium. Semakin awal dia akan semakin baik, ya kan? Di stadium 4 semakin jelek. Ya. Nah, jadi untuk mencegah supaya tidak kambuh kembali, yang pertama adalah lifestyle, gaya hidup, olahraga yang baik, yang rutin, ya. Nah, sesuai ini, kemudian stres. Stres juga berpengaruh dokter. Vera nih sering stres. Apalagi Kebanyakan kalau kerja. kalau berhubungan kanker, kantong kering, udah stres lagi Udah dong. mulai itu kanker akan ke sana mulai. gitu. Nah, Kanker kemudian dari dompet faktor tapi dokter. makanan juga mungkin ya, konsumsi yang seperti barbekyuan tadi ya. Oh, itu bisa dikurang-kurangin ya dokter dia ya. namanya survival itu. Orang yang sudah operasi payudara, udah penanganan paripurna, namanya survival. Nah, sampai dia berapa lama kambuh, nah dia namanya survival. Seorang Penyintas survival itu kanker ya payudara itu gitu, dokter harus ya. tetap semangat, ya kan? Jangan stres, olahraga, ya gitu. Baik, nah dokter kan ada yang tuh yang dioperasi, ada yang di kemo. Terus dengar-dengar juga di masyarakat katanya, aduh itu kankernya masih ganas nih, dijinakin dulu, baru nanti bisa diangkat. Nah itu sebenarnya gimana? Tapi dokter tahan, nanti dijawabnya. Kita akan rehat sejenak, dan untuk pemirsa juga yang penasaran kira-kira apakah harus dijinakan dulu kankernya, kemudian baru bisa di kemoterapi, atau juga baru bisa dioperasi. Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia.
Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Abu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya. Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini bubar. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Ya, masih di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Dan pemirsa, kita juga masih bersama dengan Dr. Fahru Razi membahas mengenai tema kita kanker payudara bisakah disembuhkan. Tadi dokter sudah mengatakan Tapi sebelum itu Vera, kita juga mau ngajak pemirsa nih buat ngobrol-ngobrol sama kita sama dokternya langsung di 0651417773 atau bisa juga melalui DM Instagram kita di Ayo Sehat TVRI Aceh. Kapan lagi gitu ya Vera, konsultasi gratis, bisa kenalan sama dokternya apalagi di masa pandemi itu kan pada takut ke dokter nih dokter. Ada yang mungkin harus di kemo, aduh nggak berani takut deh, gitu atau takut. mungkin belum tahu sebenarnya kanker payudara itu apa. Nah, langsung aja tanya sama dokter Fahru Razi atau dokter Aji gitu ya. Nah, tadi dokter karena kan penasaran. Ada yang mengatakan, ya udah deh dijinakin dulu kankernya, kemudian baru di kemo atau juga baru dioperasi. Sebenarnya mekanismenya gimana sih? Atau pasien bisa milih, dok kayaknya bahasa kemo lebih kece deh, pilih kemo aja deh dok, boleh nggak usah dioperasi, kayaknya mengerikan gitu dokter. Atau bisa milih atau gimana sebenarnya sih dokter? Iya, jadi untuk kanker payudara itu sekali ganas ya dia tetap namanya kanker ganas. Nah, nggak bisa dijinakin gitu. Seperti kuda gitu, ganas nih kudanya lari-lari liar nih, kita jinakkan, jadi dia jadi jinak. Jadi gitu jinak kan. sama kita, Enggak, dokter. ini kalau tumor ganas itu tumor itu kan ada dua tadi, tumor jinak atau tumor ganas. Nah, bila dia ketahuan tumornya ganas, ya kan? Nah, dia kita perlakukan sebagai tumor ganas. Tentu kita tentukan dulu stadium yang tadi. Oke. Nah, terapinya apakah kita operasi dulu, kemo dulu. Nah, itu sangat bergantung dari stadium. Pada yang stadium 4 dia sudah menyebar ya. Kanker payudaranya sudah menyebar ke paru-paru misalnya nih. Ya pendekatan utamanya bukan lagi operasi itu udah kemoterapi. Nah, kemoterapi setelah nanti kita lihat 3 siklus, 6 siklus kemoterapi, nanti kita lihat di paru-parunya, kita periksa ulang hilang nggak atau nyecil nggak, ya kan? Kemudian di payudaranya, nah kalau perlu nanti kita nilai lagi apakah kita operasi juga payudaranya atau malah tidak perlu lagi gitu-gitu. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi dilihat juga tadi tingkat penyebaran sel kankernya itu ya, apabila udah berbahaya, udah masuk ke paru-paru mungkin harus di kemoterapi aja sih Vera. Jadi nggak bisa pasien yang memilih dokter, kayaknya Saya saya lebih senang kemo sama aja ini. deh gitu. Nah, Nggak yang boleh. bisa memilih itu adalah di stadium awal. Di stadium awal si pasien mungkin masih muda, benjolannya ukuran
2 cm, tidak ada penyebaran ke ketiak, ya kan? Kita biopsi tumornya tumor ganas, kemudian kita periksa biologi molekulernya itu ternyata dia luminal A. Luminal A itu artinya cukup dengan minum obat hormonal terapi itu untuk mengontrol hormon estrogennya. Nah, udah cukup. Si ibu punya pilihan, Bu, ini mau diangkat semua payudaranya atau kita pertahankan. Artinya namanya BCT, breast conserving therapy namanya. Cukup kita buang payudaranya, kemudian kalau perlu nanti kita periksa kelenjarnya apakah ada yang positif Atau yang tidak. Bukan nah, positif corona seperti itu, dokter ya. Jadi dia bisa hidup ya dengan mempertahankan payudaranya. Ya, jadi banyak juga yang mikir, dokter, kalau diangkat payudara itu kan artinya mungkin sel kankernya itu sudah hilang juga, begitu karena sudah ikut terangkat gitu. Sebenarnya benar dia akan tetap ada atau mungkin memang hilang karena diangkat gitu tadi, dok? Nah, jadi si tumornya sendiri kan asalnya dari payudara. Nah, di payudara itu kan ada pembuluh darah, Nah, ada jaringan-jaringannya gitu, pembuluh dokter. limfe. Nah, sel tumor itu yang tumbuh di atas 2 cm itu dia sudah kemungkinan berada di dalam sirkulasi darah kita. Oke. Sudah menyebar gitu, dokter ya. Makanya pendekatannya adalah kemoterapi. Jadi mungkin di luar sana yang sedang menjalani kemoterapi, ya harus semangat gitu, dokter ya. Siapa tahu juga ini bisa menjadi salah satu penambah angka bertahan hidupnya. Nah, ada pertanyaan Oya dan juga dokter dari pemirsa di rumah. Ini dari Ibu, sebentar, ada lumayan banyak ini. Ini dari Ibu Nong. Nah, Ibu Nong ingin bertanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, saya ingin tanya nih, dok. Bagi penderita kanker payudara yang sedang mengalami kemoterapi, apa harus rutin? Bagaimana kalau misalnya seminggu jadwalnya telat, dokter? Kebetulan saya itu tinggal di luar daerah dan takut untuk ke rumah sakit, apalagi saat pandemi seperti saat ini. Mohon penjelasannya. Iya. Nah, sebentar dokter, ada tambahannya. Apakah saya sudah menjalani kemoterapi yang ketiga? Kalau misalnya telat seminggu, apakah harus ulang lagi dari awal kemoterapinya atau tidak? Iya. Ini gimana nih, dokter? Jadi kemoterapi itu ada siklusnya. Siklus per 3 minggu biasanya, tergantung dari obat yang kita pakai dan tergantung dari jenis kankernya. Nah, yang lazim kita gunakan adalah siklus per 3 minggu selama 6 siklus. Jadi dia 3 minggu kita kemo, 3 minggu berikutnya nanti di kemo lagi. Artinya sel kanker ini, si kemo ini selain dia merusak sel kanker, dia juga merusak jaringan sehat. Jaringan sehat yang cepat tumbuh. Apa aja jaringan yang cepat tumbuh? Kan kanker itu kan cepat tumbuh. Nah, cepat tumbuh. Jadi harus cepat dibasmi si kemo juga gitu, itu dok ya? membaca yang cepat-cepat tumbuh itu dibunuh sama dia. Rambut gitu, termasuk sel rambut kan kita pangkas cepat tumbuhnya, kulit ya gitu-gitu. Mukosa lambung, ya makanya mual muntah. Makanya orang penderita kanker rata-rata kalau yang setelah di kemo itu rambutnya rontok semua ya, dokter ya? Tapi nanti setelahnya biasanya tumbuh lagi. Nah, jadi dia di selang itu untuk memberi kesempatan kepada sel lain untuk bisa sehat kembali. Nah, jadi diberi renggang waktu gitu. Nah, jika kita terlalu lama space-nya, itu ditakutkan bisa menimbulkan resistensi, juga bisa sel tumornya bisa lebih ganas kemungkinan lagi untuk tumbuh lagi. Nah, kalau misalnya telat nih, Rehabilitasi dokter, itu, apakah harus diulang kembali? Ini tadi katanya sudah ketiga, katakanlah mungkin Bu Nong nanti akan menjalani 8 kali, sekarang udah 3. Kalau telat Biasa sih apakah? 6. Oh, 6 6 gitu. kali. Jadi 6 kali nanti kita nilai lagi. Setelahnya nanti 3 bulan kita periksa. Nanti ada yang namanya pemeriksaan tumor marker juga. Jadi jika dia di dalam darah kurang dari 30, CA15-3 namanya dari darah kita ambil. Kalau dia di bawah 30 stabil, artinya tidak ada tren kekambuhan. Nah, kadang-kadang kita periksa itu. Jadi banyak pemeriksaannya yang memang harus. Nah, pertanyaan lagi nih, dokter, terkait tadi Bu Nong katakan takut ke rumah sakit. Mungkin kalau dulu tuh mungkin masih adem, langgeng gitu ke rumah sakitnya. Sekarang kan karena kasus positif corona, orang tuh pada khawatir ke rumah sakit, meskipun dokter Pupun kemarin udah bilang udah aman kok rumah sakit sekarang gitu. Kemarin dari rumah sakit
tren rawatan di ruangan Piniri IGD. itu sudah turun Menurun. drastis. Dan di ICU-nya meningkat gitu dokter. Iya, tempo hari diskusi sama Ketua ID, Dr. Saprijal juga mengatakan bahwa ini hati-hati nih, kita turun tapi nasional naik. Pokoknya protokol kesehatan kita jangan kendor. Harus dijaga ketat gitu jangan dokter. mentang-mentang kita turun, nasional naik nih nanti. Kejadian lagi seperti naik sebelumnya. lagi, Akhirnya gitu. melonjak terus kasusnya dokter ya. Iya, alhamdulillah nih di rumah sakit kita pasien-pasien yang mau operasi kan semuanya di swab, diperiksa negatif. Dan sudah jarang dapat yang positif sih. Oke, jadi untuk pasien yang ingin kemoterapi juga nggak perlu khawatir gitu dokter ya. Mudah-mudahan tapi tetap protokol kesehatan, pakai masker. Jadi jangan ditunda gitu ya, takutnya nanti kankernya bisa bereplikasi, Iya. jadi lebih ganas tuh Vera. Coba deh nanti dibilangin sama Ibu Pasti Bu Nunung. Nung denger dong, karena Bu Nung nonton kita. Nah, ada lagi nih dokter pertanyaan. Ini dari Bapak Zamzami. Nah, Pak Zamzami ingin tanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ibu saya sedang mengalami kemoterapi dan efeknya itu adalah mual muntah, makan tidak mau dan lemas. Kira-kira apakah ada suplemen ataupun juga obat-obat lain yang bisa diberikan sehingga ibu saya bisa tetap bergairah dan juga semangat? Mohon penjelasannya. Iya, memang seperti yang saya katakan tadi, obat-obat kemo itu tidak beda-beda tuh, masing-masing orang efeknya akan Efeknya beda-beda. berbeda. Efeknya Nanti kita nilai obat yang mana yang kurang cocok dengan ibu ini. Cuman ada beberapa yang diberikan, misalnya dia mual muntah, kita berikan anti muntah, anti mual, anti muntah sebelum di kemoterapi, ya kan? Terus nanti minta saja ke dokternya obat makan, biasanya dikasih sih obat makan Penambah untuk nafsu mual makan gitu muntahnya, ya. nafsu makan. Terus boleh konsumsi jus buah bit, jus itu kan antioksidan, nah itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Jadi selama di kemo itu sebenarnya pasien juga bisa lebih kuat gitu dokter ya, Iya, karena mengkonsumsi boleh. tadi makanan-makanan yang bergizi gitu. Makanan tuh nggak ada pantang sebenarnya itu. Nah, orang kita itu kalau udah kebanyakan, udah operasi, udah ini, pantangnya takut, banyak Dok. banget. Pantang ikan, pantang ini, nasi tok, nasi putih, telur pun takut dia makan. Terakhir nggak ada Nggak ada protein, gizinya nggak ada juga protein, gitu, nggak ada dokter ya. protein. Ya, untuk ya penyembuhan juga. Iya, sebenarnya ya itu kan? juga sambil melawan gitu ya dokter ya, Iya. tubuh kita juga lebih kuat gitu. Nah, otomatis. mungkin itu nih Pak Janji mungkin bisa menggunakan jus beet yang pokoknya apa yang ingin ibu makan, Iya. kasih Makan saja. aja gitu. Tapi yang tetap yang paling penting adalah penuhi gizinya, gizi seimbang gitu dokter ya. Benar Jangan nanti sekali. nasi doang, telur aja, Iya. nggak bagus juga. Ada Tapi lagi? Ini Vera yang Apa bikin tuh, saya ya? penasaran, sebenarnya itu pasien yang sudah di kemoterapi apakah boleh melakukan gaya hidup sehat, misalnya olahraga gitu dokter? Bisa dokter ya? Diharuskan malah. Oh diharuskan. Olahraga, cuman olahraganya ya sesuai dengan umur. Sesuai kemampuan si Iya, pasien kemampuan juga. kemampuan pasien, dilihat. Karena jadi apa ya namanya, kalau misalnya orang yang kanker otomatis kan bakal lemas gitu dokter. Baru dengar kemoterapi aja kayaknya udah lemas lagi. Akhirnya diam diri di rumah, kemudian dengan stigma negatif yang terus menghantui, akhirnya aduh kayaknya aku harapan hidupnya rendah gitu. Itu memang, lagi gitu. Pikiran-pikiran negatif itu sih dokter biasanya. Pola pendidikan dalam hal ini juga berpengaruh. Kan kita tahu salah satu kepala daerah kita di Aceh kan pernah ya. Jadi dia seorang survival dan dia masih baik-baik saja sampai sekarang, mungkin udah 10 tahun dia itu operasinya. Tapi ya itu artinya dengan pola hidup yang baik, Olahraga kelola itu tadi stres, dokter ya. Oke, yang paling dia penting. akan efeknya akan baik. Baik, nah dokter mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali, meskipun banyak sekali pertanyaan dari pemirsa di rumah, di luar sana. Penasaran gitu ya. Nanti kami akan tanyakan dan kami akan balas satu-satu insya Allah. Tenang aja. Pencegahannya dokter, tentunya juga tadi disembuhkan bisa atau tidak, ya dokter tidak bisa menjanjikan, tapi tentunya juga akan memberikan yang terbaik. Kalau dideteksi lebih awal lebih bagus. Pencegahannya gimana dokter, sehingga ya maaf nih yang punya faktor resiko tidak akan terkena, atau juga yang nggak punya faktor resiko juga nggak perlu terhindar gitu. Jadi untuk pencegahan seperti saya katakan tadi, faktor risikonya ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Pencegahan kita tidak bisa mencegah bahwa kita terlahir sebagai seorang perempuan. Itu Kemudian salah kita satu faktor tidak risiko bisa ya. mencegah ibu kita kanker payudara, atau kakak kita, atau nyakwa kita kanker payudara, kita nggak bisa cegah. Tapi jika ada dari garis keturunan, kita bisa memeriksa namanya gen BRCA, BRCA1 atau BRCA2, baik si ibu atau kita. Nah, seperti Angelina Jolie itu
ada namanya mastektomi profilaksis. Jadi langsung payudaranya diangkat. Atau faktor risiko yang bisa dicegah seperti gaya hidup. Nah, artinya asap rokok, ya kan, cerdik. Asap rokok itu kadang-kadang kita tanpa sengaja tuh jadi perokok pasif. Di rumah si bapak kita nggak merokok, nongkrong di warung kopi gitu dokter ya. Itu jadi perokok pasif itu kan dikatakan malah lebih berbahaya. Jadi untuk yang merokok, hati-hati kalau mau merokok sendiri aja ke toilet atau kemana belakang rumah atau gitu bawa kan, kardus di mana-mana jangan di rusak kepala. yang lain-lain yang tidak berdosa, ya kan. Kemudian dari pola makan, gaya hidup, junk food nih sekarang nih Yang lagi ngetren juga iya, gitu. goreng-gorengan yang arang-arangan itu Sudah bisa dibatasi. dihindari Iya. atau mungkin jangan terlalu banyak gitu dokter ya, Wah, dibatasi. itu dia nih Oya sudah disampaikan. Tapi yang paling penting luar adalah biasa. harus lakukan rutin sadari, dan jika berpotensi punya riwayat tadi, faktor resiko, segera deh langsung aja datang ke dokter. Jangan sampai menapik ini kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Iya, Iya, daripada kita, alhamdulillah mendiagnosis di sendiri gitu ya. Banda Aceh ini sudah ada 3 konsultan kanker, Dokter Ismet, ya Dokter Nur Faisal di rumah sakit, kemudian saya. Di Aceh kita keseluruhan itu ada 6, Oke. 2 di Lok Semawe, 1 di Sigli, 3 di Banda Aceh. Baik. Tahun depan, insya Allah kita akan memiliki Amin. onkologi center. Wah, Dan nggak ini perlu juga ke lebih Medan memudahkan lagi. kita gitu. Iya. Sayang sekali dokter, kita harus mengakhiri. Terima Oke. kasih dokter, semoga Terima juga kasih sehat banyak, Dokter selalu. Farhazi. Dan terima kasih juga yang tadi sudah bergabung Pemirsa ya sudah Oya. bergabung dan sudah bertanya, dan jangan lupa nih pemirsa untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat tadi seperti yang dokter katakan, insya Allah dilawan kankernya dan pastinya kesembuhannya juga jadi lebih meningkat. Dan saya Maulidia Ramli Dan saya Marianti Artega dan juga Dr. Farul Raji pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ayo Sehat setiap hari Selasa pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia.